Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema UMKM di era digitalisasi, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Rodi Herawan selaku Eksekutif GM dari PT Pos Bengkulu dan juga Mas Evan Jayanto selaku pelaku UMKM. Nah, saya ingin ke Mas Evan nih, saya ingin bertanya lebih dalam lagi nih Mas. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ada beberapa layanan dari PT Pos Bengkulu yang Mas manfaatkan gitu untuk membantu usahanya di minimarket itu. Kalau yang pick up itu seperti apa sebenarnya Mas? Sistematikanya berjalan di lapangan? Oh, kalau yang sistem pick up ini, jadi kalau di kios itu ada toko offline dan online. Ya. Jadi kalau yang toko offline itu masyarakat datang ke toko saya. Ya, membeli secara datang bawa paketnya, lalu saya request pick up ke kantor pos. Ya. Alhamdulillah dalam 1 jam itu langsung datang kurir untuk pick up-nya. Terus yang kedua itu kemudian kalau di pick up ini diantarkan ke tempat pembeli atau seperti apa? Pembeli nanti pihak kantor posnya antar ke pembeli. Oh, oke. Misalnya ya, atau di Pulau Jawa atau di Kalimantan itu langsung diantar situ ke alamat tujuan. Oke. Terus yang toko online ini dia sudah terintegritas. Terintegritas itu di Pos Aja. Nah, Pos Aja itu sistemnya juga di kios di toko saya, langsung saya request pick up, langsung ke alamat tujuan. Berarti saya ke Pak Rodi. Berarti kalau layanan yang sejauh ini yang banyak digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Bengkulu, khususnya untuk pelaku UMKM itu apa saja Bapak? Betul, untuk layanan yang diberikan itu kita sudah cukup hatam ya apa kebutuhan dari para pelaku UMKM ini. Pertama pastinya mereka ini ingin servis yang baik ya. Oleh karena kami buat nama fitur itu adalah Pos Aja. Jadi platform digital ini memungkinkan para pelaku UMKM cukup dengan mengklik fitur-fitur yang ada di Pos Aja tersebut. Nanti petugas pos akan teridentifikasi bahwa UMKM ini minta dijemput atau minta di pick up. Next, tugas kita datang. Berikut, kalau kita melihat pola dan tren dari sekarang ini, beberapa UMKM itu yang sudah terintegrasi dengan kami, mereka cukup live dalam suatu platform media sosial, kemudian ada pemesanan-pemesanan. Tugas berikutnya pasti ini di packaging ya, apa yang mereka ini. Biasanya yang di pada UMKM itu bisa bentuk fashion, bisa kuliner, ya, ada bisa juga bentuk souvenir. Ketika dipesan oleh customer, kemudian juga sudah di packaging itu sudah dimasukkan ke fitur untuk pick up di Pos Aja tadi, langsung petugas kita dalam waktu ya tergantung jarak lah ya, paling apakah 10 menit, 30 menit sudah langsung kita pick up barang-barang tersebut. Karena tugas kurir ini pastinya tadi membantu para pelaku UMKM. Selain yang lain ya, kalau ini masalah servis dan masalah pick up. Kalau yang lain itu kita pasti mengedukasi. Mengedukasi apa? Kita bantu promosi, kita bantu marketing. Termasuk nanti di awal-awalnya kita punya juga hal-hal yang menarik. Ini menarik gini. Ketika kita punya kesempatan untuk buka lapangan kerja, kita juga nanti bisa memberi modal atau CSR. Tidak ada UMKM itu yang katakanlah tidak butuh modal atau kapital. Oh, pastilah mereka butuh modal, apalagi dibantu marketing, dibantu promosi. Kalau fitur tadi kita hanya bicara salah satu saja dari yang kita sediakan untuk pelaku UMKM dan masyarakat. Begitu. Oke, saya tertarik tadi untuk masalah pengiriman. Artinya kan pengiriman ini kan kalau customer kan tidak tahu jam, tidak tahu waktu ya Pak. Kapan saja, pokoknya sampai secepat mungkin di tangan yang membeli gitu. Betul. Ini kan berarti sampai minggu atau seperti apa operasional kalau di pos sendiri Pak? Untuk POS-in yang sekarang ini, POS-in itu Pos Logistik Indonesia. Kita sediakan waktu, rumusnya itu
seminggu 7 hari. Dalam 1 hari 1 malam itu kita buka loket kita sampai pukul 22. Karena kita tahu perilaku dari para pelaku UMKM, ketika mereka mulai dari pagi, siang, kemudian sore, bahkan ketika mereka live itu, terkolek barang-barang yang pesanan dari customer itu biasanya sore atau malam. Malah banyak yang melakukan transaksi di malam hari, Banyak 2 malam, 3 malam ya yang Pak. kalau pakai TikTok, apakah di IG itu di keranjang kuning itu yang dikerjakan oleh pelaku UMKM, kemudian di PCG, kemudian dibungkus. Nah, tugas pos untuk menyediakan waktu lebih banyak. Jadi dalam seminggu itu Sabtu Minggu kita masih buka loket. Silakan mau yang konvensional ke loket. Silakan kalau buka fitur untuk mereka minta pick up, pos aja, kita akan berikan. Termasuk nanti sistem pembayaran kita buat digital. Seperti itu Pak Musa. Semakin menarik, kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Brando TVRI Bengkulu.